Katanya pengen serius bikin konten, tapi idenya mentok, ngeditnya lama, ujung-ujungnya nggak jadi posting apa-apa. Sini-sini yuk kita ngobrol tentang gimana kita bikin konten lebih cepat dan konsisten dengan bantuan AI tools dari ide sampai posting tanpa hilangkan sisi kemanusiaan kita. Jadi di satu sisi kita tahu di era sekarang visibility itu penting buat karir, bisnis, personal brand. Di sisi lain hidup juga bukan cuma bikin konten doang. Kadang kayak nggak sempet aja gitu untuk konsisten konten atau melakukan semua prosesnya. Tapi sebetulnya niat atau ide kita itu nggak kurang. Mungkin sistemnya yang kurang atau belum terbentuk. Dan dengan AI tools kita bisa develop habit atau sistemnya sehingga bikin konten itu bukan beban tapi proses yang doable. Tapi sebelum ngomongin workflow content creation dengan AI, kita ngomongin mindset dulu lagi ya. Jadi terkait AI tools itu, mindsetnya adalah AI sama dengan copilot, bukan pengganti kita. Tugas AI bikin proses lebih efektif dan efisien, tugas kita ngasih arah, nilai, dan cerita. Langkah pertama, ide. Di sini AI bisa bantu banget brainstorming, misalnya pakai ChatGPT dengan framework yang pernah saya share di video sebelumnya, PGTC, Personal Goal, Task, Context, atau silakan framework yang relevan yang lainnya dari bikin ide real, strategi produk, dan lainnya. Tapi yang perlu diingat, AI itu bukan ganti otak kita, tapi untuk bantu buka perspektif atau pemantul ide, orisinalitas, atau kreativitas kita. Langkah kedua, scripting. Setelah ada ide, kita masuk ke script. Remember, AI is good for the first draft, but humans bring clarity. AI bisa bantu kasih outline, sedangkan tugas kita potong yang harus dipotong, tambahin contoh nyata dari hidup atau bisnis kita. Jangan lupa juga cek akurasi faktanya juga, karena AI can make mistakes. Jadi AI bantu draft, tapi brand voice, pengalaman asli tetap dari kita, karena AI itu assist, bukan penulis utama. Langkah ketiga, visual dan editing. Jadi saat lanjut ke visual dan editing, apalagi kalau kita khususnya bukan desainer profesional ya, kita bisa pakai tools semacam Canva dengan Magic Studio-nya atau Midjourney atau tools sejenis yang lain yang bisa bantu kita untuk bikin mood board cepat, draft thumbnail, konsep visual awal. Kita bisa masukin prompt atau script, sesuaikan template, dan minta AI bantu generate variasi visual. Atau dipakai untuk AutoCAD, remove noise, resize otomatis. Tapi tetap hati-hati juga ya terkait law and ethics-nya, apalagi jika digunakan untuk komersial. Dan ingat juga ya, kita bisa kok mengautomate hal-hal seperti tadi untuk efektivitas dan efisiensi. Tapi hal-hal yang butuh rasa, misalnya beat, timing, personality, dan sebagainya, apalagi sudut pandang dan kejujuran kita dalam cerita kita, itu tetap manusia. Langkah keempat, distribusi. Terakhir ini tentang distribusi dan konsistensi ini, di sini kita bisa pakai contohnya ya Notion AI atau tools yang lain yang sejenis, misalnya untuk bikin kalender konten. Satu hari konten edukasi, satu hari cerita personal, satu hari quick tip, dan seterusnya. Jadi AI tools bantu generate caption untuk Instagram, TikTok, YouTube dengan versi yang berbeda, testing judul, cari keyword yang high search, bikin satu konten jadi 3-5 potongan dan sebagainya. Remember, content is king, but distribution is the kingdom. Jadi bisa kok one idea, multiple outputs, karena kadang distribusi itu bisa lebih penting daripada capek produksi. Jadi kuncinya AI bisa bikin proses kita dalam content creation itu lebih cepat, tapi arah, nilai, rasa tetap dari manusia. So develop with AI tools, but communicate as you. Komen workflow buat yang mau dikirimin workflow yang tadi dibahas, dan jangan lupa follow dan stay in touch supaya kita bisa belajar adaptasi AI bareng-bareng dengan percaya diri.